قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat kita bisa berada dalam majelis yang mudah-mudahan membawa berkah bagi kita sekalian, membawa berkah ilmu, dan dari ilmu ini memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, dan juga Allah senantiasa memberikan keistimewaan kepada kita sekalian. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas seperti yang tertera dalam buletin 6 sifat wanita yang wajib diwaspadai. Di sini saya cuma menjelaskan perkataan dari seorang ulama besar di masa silam, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nanti kita lihat terlebih dahulu perkataan dari Imam Al-Ghazali. Setelah itu baru kita lihat penjelasan-penjelasan yang ada. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan, qala ba'dul Arab la tankihu minan nisa'i sittatun la annanata wa la mannanata wa la hannanata wa la tankihu haddaqah wala barraqah wala syaddaqah. Sebagian orang Arab berkata, janganlah menikahi 6 jenis wanita. 1. Annana, 2. Mannana, 3. Hannana, 4. Haddaqah, 5. Barraqah, 6. Syaddaqah. Gampang gak disebut ini ibu-ibu? Gampang gak ibu-ibu nyebut kalimat tadi? Hah? Mirip-mirip kan? Ya. Dalam istilah bahasa Arab ini, kalimat ini mengikuti wazan fa'al, yang diantara maknanya itu banyak atau sering. Dan kalau di sini disebutkan ini sifat-sifat jelek, berarti keseringan wanita memiliki sifat ini yang nanti ada disebutkan 6 di sini. Jadi hari ini khusus untuk ibu-ibu. Ya, siap-siap saja nerima serangan-serangan. Nah, nanti kita lihat satu persatu. Apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali? Perhatikan kalimat di bawahnya masih penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan, adapun annanah, dia adalah wanita yang banyak mengeluh dan mengadu. Kata Imam Al-Ghazali, dia itu seperti membalut kepalanya dengan perban setiap waktu. Berarti seperti orang sakit. Jika wanita ini dinikahi, sama saja menikahi orang sakit atau orang yang pura-pura sakit. Suami tidak dapat kebaikan sama sekali. Berarti anak-anak kesimpulannya apa kalau gitu? Apa wanita apa? Apa wanita apa, Bu? Kesimpulannya apa? Wanita yang banyak mengeluh. Ya, banyak mengadu.
sedikit-sedikit nyampaikan masalah terus. Jadi dalam rumah itu nggak ada baiknya. Pokoknya ada problem aja tiap hari. Mas, ini anak nakal. Besok, Mas, ini kurang uang jajan. Besok lagi, Mas, saya butuh ini. Terus ada terus. Keluhan setiap hari ada. Itu namanya apa? An-nana. Berasal dari kata al-anin, banyak mengeluh. Ditambahkan tasdid, itu berarti sering. Karena itu ada kata tasdidnya, an-nana. Kalau anin saja mengeluh, mengadu, nggak masalah. Namun kalau ini tambah dengan tasdid, an-nana, berarti keseringannya dia itu mengeluh atau mengadu. Kemudian yang kedua, adapun mannana. Mannana, dia adalah wanita yang terus mengungkit kebaikan-kebaikannya pada suaminya. Jadi dia banyak puji dirinya sendiri. Dia katakan, aku sudah lakukan ini dan itu karenamu saja, karena suaminya saja. Dia bilang seperti itu. Saya sudah lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Padahal dia sebagai istrinya kewajibannya seperti itu. Namun selalu apa saja yang dia lakukan itu dia ungkit-ungkit. Nanti kita akan jelaskan bagaimana yang dimaksudkan dengan mengungkit-ungkit kebaikan di sini. Itu yang disebut mannana. Sekarang yang ketiga, hannana. Hannana ini berasal dari kata al-hanin, rindu, kangen. Namun di sini karena ada tasdidnya, ini punya makna yang berbeda. Hannana itu kata Imam Al-Ghazali, dia adalah wanita yang merindukan suami yang lain. Paham Ibu? Ya. Astagfirullahaladzim. Tapi ada ya buktinya disebut kok. Atau anak dari suami yang lain. Kalau enggak suami yang lain berarti anak dari suami yang lain. Atau mungkin dia punya mantan dulu. Nah, dia ingat-ingat lagi. Kalau enggak mantan pas sekolah dulu, dia ingat-ingat lagi. Aduh, kok saya dapat suami kayak gini, mendingan dengan mantan saya dulu. Baiknya luar biasa, cakepnya luar biasa. Nah itu, namanya apa? Hannana. Ini bahaya ini. Ya, karena dia pikir dia bandingkan dengan suaminya lagi. Ya, nantilah kita jelaskan. Sudah 3. Sekarang 4. Haddaqah. Haddaqah itu secara bahasa artinya pandangan tajam. Coba lihat kalimatnya. Dia adalah wanita yang memandang tajam segala sesuatu dengan biji matanya. Ia tertarik sehingga membebani suaminya belanja. Coba lihat di dalam kurung. Pendek kata, ia boros dan konsumtif. Jika wanita tipe sebelumnya itu menguras emosi suami, kalau ini menguras kantong suami. Itulah bahasa bebasnya. Paham ya, haddaqah ya? Boros. Ya, boros. Entah nanti pakai memang uangnya banyak atau memang nanti dia cari utangan untuk itu. Nanti kita bahas. Sudah keempat, haddaqah. Yang 3 sebelumnya disebutkan itu buat suami pusing kepala, emosi suami. Kalau ini apa tadi? Menguras kantong suami. Terus yang berikutnya lagi, adapun barakah ada 2 makna. Barak itu dari kata al-barik, kilat. Bisa juga maknanya bercahaya, kilau, berkilau. Makna pertama, ia adalah tipe wanita yang sepanjang hari mengilapkan wajahnya, berhias diri supaya wajahnya berkilau, bersinar, dan itu dibuat-buat. Pengertian pertama. Pengertian yang kedua, dia adalah tipe wanita yang sering marah pada makanan. Ia tidaklah makan kecuali sendirian. Kalau makan pun hanyalah sedikit. Ini adalah kosakata Yamaniyah kata Imam Al-Ghazali. Mereka menyebut istilah ini untuk anak kecil yang marah ketika makan. Berarti sifat yang kedua ini adalah emosi, sering emosi ketika makan. Kalau yang pertama berarti apa? Barakah yang pertama apa, Bu? Suka berhias diri.
Dan nanti kita lihat lagi. Kemudian yang terakhir, adapun syaddaqah. Secara bahasa, syaddaqah itu artinya lebar sudut mulutnya. Alias apa, Bu? Apa bahasa ibu-ibu? Nah, sudah, saya nggak usah pakai kata ibu-ibu, sudah paham sendiri. Ia adalah tipe wanita yang banyak bicara. Kata Imam Al-Ghazali dalam hadis disebutkan, Allah membenci orang sarsarin, banyak cakap, mutasyaddaqin, banyak bicara. Nah, demikian penjelasan dari Imam. Nah, itu dikoreksi dulu, Imam Al-Ghazali bukan Imam Nawawi. Demikian penjelasan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah mengenai 6 tipe wanita di atas. Jadi beliau katakan tadi ini 6 tipe, terus beliau tambahkan keterangan-keterangannya. Kalau di judul kajian 5, ini jadi tambah jadi 6. Ini kalimat asli dari Imam Al-Ghazali. Tadi ada satu hadis yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, Allah itu membenci sarsarin dan mutasyaddaqin. Perlu dipahami bahwasanya Imam Al-Ghazali ulama besar di masa silam. Lahir sekitar tahun 450 Hijriah. Meninggal dunia tahun 505 Hijriah. Berarti berapa tahun? Lahir 450 Hijriah. Meninggal dunia 505. Berapa tahun? 55 tahun. Sejak kecil memang sudah dikenal cerdas. Dan dia banyak belajar fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i itu fikih-fikih yang kita pakai di tanah air. Dan sebagian rujukan di pesantren-pesantren itu menganut buku fikih Syafi'i dari Imam Al-Ghazali tadi. Nama asli beliau Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Muhammad yang 3 kali, coba lihat. Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Berarti bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad lagi, buyutnya di atas baru Ahmad. Nama asli Imam Ghazali sendiri Muhammad. Maka kalau orang Arab itu nggak mikir nama panjang-panjang. Bisa jadi namanya itu sama dengan kakeknya nanti. Bisa jadi namanya sendiri sama dengan bapaknya. Cuma dibedakan nanti belakangnya siapa, yaitu dilihat dari kakeknya siapa, bapaknya siapa, ke atasnya lagi siapa. Bin-binnya itu nanti banyak. Nah, Imam Al-Ghazali ya, ketika ayahnya itu lihat dia dengan saudaranya bernama Ahmad, ini Muhammad dan Ahmad. Ya. Cita-cita bapaknya ingin anaknya itu jadi orang soleh. Karena bapaknya tidak bisa menjadi seorang ulama besar. Maka dia punya cita-cita supaya anaknya ini nanti bisa ceramah, menyampaikan ilmu banyak pada orang-orang. Kemudian akhirnya Imam Al-Ghazali banyak belajar di situ, mulai di daerahnya namanya Tusi tadi. Kemudian sampai belajar pada Imam Al-Juwaini, ya. Dan akhirnya beliau menguasai fikih Syafi'i. Namun setelah itu beliau menerjuni ilmu filsafat. Beliau mendalami ilmu filsafat dan terpengaruh dengan background akidah yang beliau miliki, yaitu akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu yang biasa di negeri kita ini kalau kaitannya dengan nama dan sifat Allah, itu biasanya kalau sifat cuma dibatasi pada sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Totalnya berapa? 20. Nah, itu paham Asy'ariyah itu. Paham ini asalnya terpengaruh dengan pemahaman filsafat. Asalnya Imam Al-Ghazali sebenarnya ingin membantah pemahaman filsafat, namun sayangnya beliau membiarkan beberapa pendapat filsafat dan beliau setujui di situ. Sebenarnya ada apa dengan ilmu filsafat di sini? Yang jelas gini, dalam syariat kita itu lebih mengagungkan dalil daripada rasional kita. Ketika dalil itu datang, maka logika, akal tidak bisa berperan di sini. Kita manut saja sama dalil.
Contoh misalnya Bu, Bapak sekalian, kita misalnya mau berwudu. Ada salah satu syariat di situ, ketika ada yang memakai sepatu atau khuf, sepatu itu diusap. Ya, sepatu itu diusap. Jadi wudu seperti biasa. Ketika sampai di bagian kaki, kakinya karena tertutup dengan sepatu atau kaos kaki, nanti sholatnya juga dia pakai sepatu. Ya, enggak lepas. Dia pakai sepatu. Maka ketika sebelumnya, misalnya pagi harinya, dia sudah berwudu dalam keadaan kaki terbuka, kakinya sudah dicuci. Saat siang hari wudunya batal, maka ketika ingin membasuh kaki diganti dengan mengusap sepatu. Kalau ibu mau praktekkan bisa mengusap kaos kaki. Nanti kaos kakinya dipakai untuk sholat. Sama. Nah, lihat di sini. Nabi SAW syariatkan untuk mengusap sepatu atau tadi penerapannya mengusap kaos kaki. Nabi SAW itu perintahkan untuk mengusap bagian punggung. Bagian punggung sepatu. Bukan bagian bawah sepatu. Berarti bagian atas nih. Ya, ini bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Maka ketika kita mau berpikir, sebenarnya kan yang injak tanah ya bagian yang mana coba ibu-ibu? Mana yang injak tanah? Bawah. Namun Nabi SAW suruh usap bagian atas. Maka ketika bawakan hadis ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, laulat dinu birra'i, andai agama kita itu pakai logika, mengedepankan logika, maka tentu sepatu tadi yang mesti diusap adalah bagian bawahnya, karena itu yang nginjak tanah. Berarti pemahamannya apa Bu? Untuk ini pemahamannya berarti agama ketika sudah membawakan dalil, logika kita nggak nyambung di situ, logika ditinggalkan dulu. Ibu nggak bisa mengandalkan logika. Logika terbatas sekali. Kita mikir diri kita saja nggak bisa kok. Roh punya kita sendiri, iya kan? Roh itu milik kita sendiri, masih ada dalam tubuh kita. Kita tidur saja nggak tahu ruhnya itu bagaimana. Mau sakaratul maut nggak tahu ruh itu keluar. Ruh saja nggak bisa kita pahami, padahal itu dalam diri kita sendiri. Sehingga untuk mikir diri kita nggak bisa memakai logika-logika saja nggak bisa. Apalagi kalau memikirkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, nggak bisa. Nggak bisa kita mengandalkan logika di sini. Contoh misalnya, ayat banyak sekali kata ulama Syafi'iyah itu bisa sampai 1000 dalil yang menyatakan Allah di atas sana. Ya, yang menyatakan Allah di atas sana. Di antara murid senior Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Al-Muzani, beliau katakan bahwasanya Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Wa ilmuhu fi kulli makan. Namun ilmu Allah itu di setiap tempat. Allah tetap di atas sana, namun ilmu Allah yang ada di setiap tempat. Coba lihat di antara dalilnya adalah firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih menetap tinggi di atas sana. Ars itu apa? Ars itu makhluk Allah yang paling besar. Di bawah ars itu langit yang 7 lapis. Di bawah langit yang 7 lapis itu bumi. Bumi juga terdiri dari 7 lapis. Ini saja kalau saya mau terangkan kesalahan ketika memahami Allah di mana-mana itu terletak pada pemahaman nantinya kembali kepada kita bahas bagaimanakah Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Artinya mungkin ada nggak yang lebih besar daripada Allah? Nggak ada. Kalau ibu mau bayangkan, cukup bayangkan makhluk-makhluk Allah saja. Saya contohkan di sini. Malaikat
Dua malaikat saya contohkan. Ada malaikat wa yahmilu arsya rabbihim fawqahum yawma idzin samaniyah. Ada malaikat yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah, yaitu ada malaikat yang memikul arsy. Arsy tadi yang makhluk paling besar tadi itu loh. Jumlahnya 8. Mereka mikul arsy di atas mereka. Di atas arsy adalah tempat menetapnya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di sini. Besarnya malaikat pemikul arsy. Berapa tadi jumlahnya? 8. Nabi SAW gambarkan besarnya malaikat pemikul arsy antara telinga sampai pundaknya itu menempuh 700 tahun perjalanan. Berapa tadi? 700. Untuk jarak apa tadi? Telinga sampai pundak. Sudah paham ini? Baik. Sudah tahu besarnya kayak bagaimana berarti kan? Sangat besar sekali kan? Kalau makhluk aja seperti itu, makhluk yang mulia seperti malaikat pemikul arsy seperti itu, maka Allah harus lebih besar daripada itu. Itu belum arsy-nya. Itu belum arsy-nya. Tempat disebutkan dalam hadis, kaki Allah itu menetap di kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Apa bandingan kursi ini dengan arsy? Bandingannya itu, kursi ini dengan arsy seperti perbandingan cincin dirham dilemparkan di padang pasir. Itu baru bandingan seperti itu. Berarti Allah, Allahu Akbar. Sudah paham? Baik. Sekarang logikanya di mana kalau begitu Allah ada di mana-mana, sedangkan ini saja ya sangat-sangat besar. Mau muat di mana, Bu? Sudah masuk logikanya Pak belum? Ini belum bayangkan bumi dengan langit loh ini. Mana yang lebih besar? Bumi apa langit? Mana yang lebih besar? Bumi apa langit? Tayyib. Disebutkan bumi dengan langit lapis pertama itu ibaratnya besarnya bumi itu ibarat cincin yang dilemparkan di padang pasir. Itu buminya. Tayyib. Terus lapisan kedua itu bagaikan langit lapisan pertama plus bumi. Ya, lapis kedua ini lebih besar. Bandingannya yang lapis pertama dengan bumi ini seperti cincin dilemparkan di padang pasir. Padang pasir tadi itu lapis langit yang kedua. Sampai terus ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, makin besar terus. Lapis ketujuh itu dibandingkan dengan 6 lapis langit plus bumi, itu bandingannya seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Berarti bumi ukurannya kayak gimana? Bandingkan dengan langit yang ketujuh. Kecil nggak? Titik ya kan? Titik. Manusia besarnya kayak bagaimana? Hah? Kalau tadi titik ya, bumi tadi titik tadi kan? Nah, sekarang besarnya manusia kayak apa? Sudah nggak kebayang lagi toh? Nah, namun yang paling sombong siapa? Nah, coba kalau malaikat pemikul arsy tadi lihat manusia sombongnya kayak gitu itu. Ya Allah, ini sudah kecil sekali. Sombong lagi. Itu baru bayangkan kayak gitu loh, Bu. Sudah paham ini? Nah, sekarang mau menentang Allah ini dengan ini coba. Mau sombong di hadapan Allah nggak bisa. Saya balik tadi ke pembahasan filsafat. Maka kelemahan ilmu filsafat ketika tidak mau tunduk pada dalil. Maka Imam Ghazali awalnya mau membantah, malah dia terjun dalam ilmu filsafat. Sehingga kitabnya Ihya Ulumuddin ya agak punya sisi kelemahan dikarenakan tercampur dengan ilmu ini. Sehingga orang yang mau mempelajarinya perlu hati-hati. Ya, tidak bebas dipelajari. Di situ nanti berisi, beliau bukan pakar hadis,
Sehingga tadi saya sebut hadis di sini belum tentu benar. Beliau bukan pakar hadis. Sehingga para ulama katakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab-kitab beliau Ihya Ulumuddin disayangkan banyak hadis-hadis dhaif dan palsu. Dan banyak perkataan-perkataan dari tokoh-tokoh sufi. Dan ini yang menyebabkan kelemahan kitab tersebut. Walaupun dari sisi keilmuan, ilmunya luar biasa. Sisi kelemahannya di situ. Di akhir hidup beliau, Imam Al-Ghazali, yaitu menjelang tadi 505 Hijriah tadi, Imam Ghazali ditemukan mulai sadar bahwasanya filsafat yang dia pelajari itu lemah. Akhirnya kemudian dia membuka kitab hadis Sahih Bukhari Muslim. Di akhir-akhir hidupnya baru dia pelajari itu. Namun sayangnya kitab-kitabnya yang ada itu sudah tersebar. Baru dia sadar mulianya ilmu hadis itu di akhir-akhir hidupnya ketika beliau mempelajari Sahih Bukhari dan Muslim, dua kitab induk dalam ilmu hadis. Namun intinya perkataan beliau ini bagus sekali untuk dipelajari. Siap ibu-ibu? Siap terima? Ya. Kesinggung nggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Taib. Yang pertama tadi apa? Annana, banyak mengeluh. Saya ulang lagi, mannana, banyak ungkit-ungkit kebaikannya sendiri. Yang ketiga hannana, rindu pada suami lain. Yang keempat haddaqah, pandangannya tajam pada barang-barang, alias apa? Boros. Yang kelima barrakah, dia itu senangnya dandan. Nanti kita lihat Bu terakhir. Yang keenam syaddaqah, dia adalah tipe wanita yang banyak cakap, banyak bicara, alias apa? Nah, sudah. Baik, kita lihat yang pertama. Ya memang ya ibu-ibu harus cerewet, kalau nggak cerewet ya musibah nanti. Anaknya nggak jadi baik, suaminya kayak gitu terus. Saya kan belum komentar tadi Bu. Ya, saya tadi kan belum komentar cerewet tuh boleh atau enggak. Nah, nanti. Yang pertama kita lihat jangan jadi istri yang banyak mengeluh. Kita lihat dulu hadisnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah menghadiri sholat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat Idnya tidak diketahui Idul Fitri apa Idul Adha. Pokoknya sholat Id. Berarti menandakan ibu-ibu sholat Id atau tidak? Sholat. Wajib apa sunnah? Untuk ibu-ibu. Sholat Id sunnah. Namun sebagian ulama katakan wajib. Nah sekarang kalaulah tadi sebagian ulama milih wajib. Ibu sendiri kalau sholat Id hukumnya apa? Apa jadi wajib? Tidak. Tetap jadi sunnah. Tidak ada ulama yang mengatakan sholat Id bagi wanita itu jadi wajib. Ya, Syekh Abdul Al-Fauzan ketika menjelaskan hadis ini, dia jelaskan bahwasanya tidak ada yang saya ketahui dari para ulama yang menyatakan hukum sholat Id bagi wanita itu wajib. Berarti hukumnya adalah sunnah. Sampai-sampai dalam kasus ini wanita haid sekalipun tetap keluar ke lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Nanti dia menyingkir dari tempat sholat. Namun dia dapat manfaat ketika mendengar wasiat-wasiat, nasihat-nasihat ketika khutbah Id tadi. Kemudian beliau memulai dengan sholat terlebih dahulu, sholat Id dulu, kemudian khutbah. Berarti urutannya kalau sholat Id, ya urutannya adalah sholat dulu 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Di situ tanpa azan dan tanpa iqomah. Tanpa apa? Azan dan tanpa iqomah. Berarti menunjukkan bahwasanya tidak setiap sholat itu pakai azan, pakai iqomah. Dan wallahu alam pendapat yang tepat, azan itu hanya jadi syariat untuk sholat 5 waktu saja.
Azan jadi syariat untuk sholat 5 waktu saja, tidak untuk hal yang lain. Untuk sholat 5 waktu saja. Hal yang lain tidak ada syariat azan. Terus kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri bersandar pada Bilal. Beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan mendorong untuk taat kepadanya. Beliau memberikan wejangan dan mengingatkan manusia saat itu. Kemudian beliau lewat dan mendatangi jamaah wanita. Jadi pertama nasihatnya umum untuk semua. Terus setelah itu Nabi SAW pergi lagi lihat jamaah wanita, beliau ke jamaah wanita. Kemudian lantas beliau menyampaikan wejangan tadi dan mengingatkan mereka lagi. Ada wasiat khusus untuk wanita di sini. Nabi SAW katakan. Beliau berkata, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, hendaklah kalian itu memperbanyak sedekah. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena kalian itu yang paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahanam. Enggak, jangan protes dulu. Tadi kan sudah saya awali, pokoknya jangan protes dulu dengan dalil. Dah, lihat. Nasihatnya untuk siapa tadi? Wanita. Disuruh apa? Banyak sedekah. Kenapa banyak sedekah? Karena bahan bakar neraka paling banyak dari wanita. Tadi istilahnya sini jahanam. Jahanam itu nama lain dari neraka. Jahanam itu secara bahasa artinya bu'dul qa'ri, sumur yang paling dalam. Maka jahanam itu pernah Nabi SAW itu ibaratkan sumur yang dalam ini kayak bagaimana? Ketika Nabi terangkan dari kisah beliau duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada batu jatuh. Nabi tanya, apa itu? Para sahabat jawab, wallahu alam. Kemudian Rasulullah SAW beritahu bahwasanya itu batu yang sudah dilempar dari atas neraka sampai dasarnya baru nyampe 70 tahun. Itu dalamnya apa berarti? Dalamnya neraka. Sehingga neraka masih muat banyak atau tidak? Banyak. Ada pendapat kaum sufi yang berpendapat kayak gini. Saya punya cita-cita, biar saya saja yang masuk neraka, nanti Allah memperbesar tubuh saya sehingga yang lain tidak masuk dalam neraka lagi. Cukup saya saja. Pendapat kayak gini atau cita-cita dia seperti itu, ini blunder fatal. Kenapa fatal sekali? Yang pertama, ngapain menyelamatkan orang lain sedangkan dirinya sendiri itu disiksa dalam neraka? Yang kedua, dia kira neraka itu kecil. Tadi berapa? Tadi panjangnya dari atas sampai bawah berapa? 70 tahun perjalanan. Dia mau bayangkan mau perbesar tubuhnya kayak apa coba? Kan nggak bisa. Orang nggak bisa main logika di sini. Sehingga dia mau bayangkan mau besarkan tubuhnya lagi kayak gimana, nggak benar. Sehingga di sini pokoknya imani aja seperti itu. Dan ingat, neraka saat ini sudah ada walaupun tanpa penghuni. Namun panasnya neraka kita itu rasakan di dunia ketika cuaca yang sangat-sangat panas. Makanya ketika cuaca yang sangat panas, Nabi SAW katakan dinginkan itu. Artinya tunda sholat zuhur sampai nanti agak dingin baru ke sholat zuhur itu dilaksanakan. Maka diantara sebab boleh undur sholat zuhur adalah ketika cuaca sangat-sangat panas. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya neraka bukan hanya punya nafas yang panas, namun punya nafas yang dingin. Kesimpulannya neraka punya dua nafas. Neraka punya dua nafas. Nafas yang sangat-sangat panas sekali, yang kedua nafas yang sangat-sangat dingin sekali, lebih daripada beku. Dua nafas itu. Nah itu kalau bicara tentang jahanam seperti tadi. Terus lanjut. Kemudian ada seorang wanita terbaik yang nampak tidak berhias diri. Di antara mereka berdiri lalu berkata, ini ada seorang wanita kemudian protes. Tadi kan ibu mau protes kan, sama dengan wanita ini. Dia berdiri kemudian dia protes, 5 ya Rasulullah. Kenapa wanita yang paling banyak masuk neraka wahai Rasulullah? Beliau menjawab,
li'anna kunna tuksirna syakkah wa takfurnal ashir. Karena wanita itu seringnya banyak mengadu, banyak mengeluh, dan yang kedua, mereka itu tidak mensyukuri pemberian suami. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya mereka tidak berterima kasih pada pemberian suami. Suami telah berbuat baik sepanjang tahun, namun ketika satu kali saja tidak berbuat, maka wanita ini katakan, saya tidak pernah lihat suami saya berbuat baik sedikit pun. Alias dia mau bilang suami saya super pelit. Paham ibu-ibu? Baik. Ya di sini nggak ada lagi ngaji kok. Kan belum tentu kalau pulang ke rumah. Sudah pada insaf, alhamdulillah. Terus Jabir berkata, lantas para wanita bersedekah. Lihat, tadi kan disuruh sedekah. Mereka bersedekah dengan perhiasan mereka. Mereka melemparkan perhiasan mereka pada kain Bilal. Bilal ini gelar kain. Terus wanita-wanita yang ada di situ, ya, ketika Nabi SAW suruh sedekah, mereka ketika itu lepas antingnya dilepas. Terus pakai cincinnya juga dilepas. Kemudian sedekah ketika itu juga tidak pakai lama, nggak pakai mikir loh bu ini. Kalau kita paling mikir, aduh ini kan sudah mahal sekali, ini kan pemberian istimewa suami saya. Waduh ini cincin ini kan kalau dijual lebih mahal lagi. Ya, waduh ini gelang ini berapa gram. Kalau sahabat wanita tadi bagaimana? Dengar ini langsung Bilal gelar kain, mereka buang perhiasan mereka langsung satu-satu ketika itu. Bisa kayak gitu ibu-ibu? Coba digelar kain di depan sini. Hah? Oh nggak ada kain, ini ada pada karpet aja lah. Langsung patuh loh, coba lihat tadi. Coba kalau Nabi SAW saja yang hidup ya mungkin ya beritahu kayak gitu ya, mungkin semua pada nangis-nangis langsung lepas cincinnya, lepas antingnya. Ya lihat langsung, nggak bilang ke rumah dulu, nggak, langsung spontan ketika itu dengar ini langsung taat itu. Ada lagi sebagian istri lagi, dia mungkin masih ada perhiasan di rumah, dia pulang ke rumah, istrinya Ibnu Mas'ud, namanya Zainab, ya, pulang ke rumah, kemudian dia ambil perhiasannya mau bawa keluar karena harta ini sebenarnya dia mau kasih untuk zakat, sedekahkan lagi berarti, namun bentuknya zakat. Ketika mau keluar, kemudian Ibnu Mas'ud cegah dia. Kamu mau kemana? Saya mau keluarkan perhiasan saya ini untuk zakat. Perhiasanmu itu saya lebih berhak nerima daripada orang lain. Istrinya heran, kok bisa saya kasih ke suami saya? Ketika itu Zainab bilang, kok bisa saya harus kasih sama kamu? Saya tanya dulu pada Rasulullah SAW. Maka Zainab datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW tanya, ini siapa yang datang ini? Saya Zainab. Ayu Zananib? Zainab yang mana? Oh berarti Zainab di masa Nabi SAW banyak. Ya. Zainab yang mana? Imra'ah ibni Mas'ud. Ini istrinya Ibnu Mas'ud. Apa yang kamu perlu? Ya Rasulullah, masa saya mau bayar zakat, suami saya cegah saya, dia bilang, saya ini butuh, saya ini miskin. Ya, saya butuh tadi perhiasan itu. Kamu lebih berhak kasih untuk saya, kata suami saya seperti itu. Maka Rasulullah SAW katakan, benar, dia masih boleh dapat zakatmu. Oh berarti Zainab itu kaya, suaminya miskin. Kasihan sekali ya. Iya, kasihan banget. Tahu kesimpulannya apa lagi ibu? Harta ibu dengan harta suami sebenarnya itu terpisah. Karena tadi Zainab punya harta sendiri, si Ibnu Mas'ud nggak ngambil kan itu. Dia nggak nganggap, Ibnu Mas'ud nggak nganggap tadi, enggak itu juga harta saya, enggak. Kamu serahkan untuk saya karena itu milikmu. Berarti Zainab punya harta sendiri, Ibnu Mas'ud punya harta sendiri. Maka bagusnya suami punya pegangan sendiri, istri punya pegangan sendiri, sehingga tidak pusing dengan harta gono gini. Paham ibu-ibu? Baik. Sekarang lihat pembahasannya lagi.
Kesimpulannya berarti tadi zakat dulu. Zakat dari istri pada suami boleh atau tidak? Boleh. Namun kalau zakat dari suami kepada istri boleh? Tidak boleh. Kenapa? Kalau istri kepada suami, istri tidak wajib nafkahi suami. Yang ada suami nafkahi istri. Kalau suami kasih zakat pada istri, nanti sudah dikasih, terus istri minta lagi, "Mas, saya belum dapat nafkah." Kemarin kan saya sudah kasih. Padahal itu zakat. Akhirnya tercampur antara zakat dan nafkah. Nggak boleh kayak begini. Sehingga untuk istri cuma nafkah saja. Kalau zakat untuk orang lain yang tidak wajib diberi nafkah. Balik lagi ke kisah tadi. Kesimpulannya berarti dari hadis ini, sahabat-sahabat wanita di masa Nabi SAW itu rajin sedekah. Di sini perlu lapor suami nggak? Coba lihat kisah tadi. Lapor suami nggak ini tadi? Nggak, tadi dalam kisah ini lapor suami nggak? Nggak. Berarti kalau itu harta istri sendiri, boleh dia keluarkan langsung tanpa izin suami. Namun kalau itu harta suami, baiknya minta izin suami. Namun kalau itu harta ibu sendiri, bisa nggak ibu punya harta sendiri? Bisa. Bisa jadi ibu kerja, bisa jadi dapat warisan, bisa jadi dapat hadiah, atau punya penghasilan sendiri, bisa. Kemudian dalam hadis ini juga ada perintah wanita juga disuruh sedekah. Bahkan disuruh bayar zakat. Dan di sini juga jadi dalil zakat ada yang berupa perhiasan. Baik perhiasan emas atau perak. Emasnya ketika sudah mencapai nisab, peraknya ketika sudah mencapai nisab. Nisab itu kadar minimal harta kena zakat. Kalau untuk emas berapa gram berarti? 85 gram. Kalau untuk perak, tahu deh berapa gram? Nggak punya perak ibu-ibu nih ya, luar biasa. Berapa? 595 gram. 595. Tuh fikihnya itu, pelajari. Istri punya harta sendiri, punya kewajiban keluarkan harta sendiri. Suami punya harta lagi, hendaknya suami keluarkan lagi. Istri punya sendiri, keluarkan lagi zakatnya sendiri. Jadi nggak barengan suami. Karena ibu tadi sudah saya jelaskan, ibu punya harta sendiri yang suami tidak berhak ambil di situ. Beda kalau nafkah dari suami, ibu punya jatah. Bahkan kalau suami tidak beri jatah tadi, ibu bisa minta. Dan bahkan kalau dalam hadis disebutkan, pernah ada seorang istri bernama Hindun, istri dari Abu Sufyan. Ketika itu dia ambil, ya dia itu bilang pada Nabi SAW dulu, "Wahai Rasulullah SAW, suami saya sangat-sangat pelit, super pelit. Bolehkah saya ambil nafkah saya padanya itu diam-diam?" Boleh nggak? Saya belum jawab kok. Ketika itu Rasulullah SAW jawab, "Boleh, namun sebatas yang kamu butuh saja." Berarti kalau butuhnya 500.000, dia ambil 5 juta, berarti ya 4,5 juta nyolong. Karena cuma yang butuh saja. Itu namanya nafkah tadi. Boleh ibu ambil seperti itu kalau memang tidak dinafkahi sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini kesimpulannya, seorang wanita hendaknya tidak banyak mengeluh, namun banyak-banyak bersabar. Juga hendaklah juga dia mensyukuri pemberian suami apapun. Apapun keadaannya, suami dapat berapapun, pokoknya disyukuri. Terus yang berikutnya lagi, jangan jadi istri yang melalaikan suami jauh dari agama. Artinya ada istri itu malah jadi musuh agama. Coba kita lihat di sini dalam surat At-Taghabun, Allah berfirman, At-Taghabun ayat 14, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum."
Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Imam Mujahid berkata, dengan ayat di atas, wanita atau istri dapat mengantarkan suami untuk memutus hubungan kerabat. Bisa jadi gara-gara istrinya hubungan antara suami dengan ibunya sendiri dia nggak senang. Itu namanya istri jadi musuh. Juga di sini berbuat maksiat pada Allah. Berarti dia buat suami malah jauh dari Allah. Karena begitu cintanya sampai suami tetap menuruti apa saja kemauan istri. Itulah yang dimaksud dengan ayat tadi. Ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya istri kalian dan anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Musuhnya ketika kapan? Ketika membuat suami jadi menentang Allah. Kapan seperti itu? Tadi ada sifat-sifat yang tadi membuat suami jauh dari Allah. Tadi misalnya ada karena istri itu misalnya banyak mengeluh buat suami jauh dari Allah, hanya memikirkan kebutuhan rumah saja. Untuk nambah ilmu suami jadi kurang lagi ketika itu. Namun ada juga suami ya memang karena kemauan sendiri, dia itu memang super sibuk sehingga nggak mau untuk datang ke majelis ilmu, jauh dari agama. Namun harusnya ibu terus ngajak ketika tahu suami seperti itu, ada waktu luang, tetap berusaha bilang pada suami untuk tetap hadiri majelis ilmu. Terus yang berikutnya lagi, mengungkit-ungkit pemberian. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Di sini sedekah namun dia melakukan manna. Tadi yang disebut mannanah. Tadi yang istri banyak ngungkit kebaikannya. Nah ini kaitannya dengan ini, kaitannya dengan sedekah. Wal adza, ketika bersedekah malah nyakiti orang yang diberi. Coba kita lihat faedah dari ayat di atas. Syekh As-Sa'di menerangkannya nomor 1. Ayat tersebut menunjukkan larangan menghilangkan pahala sedekah dengan mengungkit-ungkitnya atau menyakiti hati si penerima, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Faedah yang kedua, amal jelek dapat menghapus. Tambahkan hadis itu kurang. Amal jelek dapat menghapus amal baik, sebagaimana amal baik dapat menghapus amal jelek. Ada ya amal jelek menghapus amal baik. Tadi kan ngungkit kebaikan itu menghapus amal baiknya sedekah. Ada juga sebaliknya, ada amal baik dapat menghapus amal jelek. Contoh apa? Istighfar, taubat. Istighfar, taubat, amal baik. Dapat menghapuskan apa? Dapat menghapuskan dosa-dosa. Sebaliknya tadi manna. Manna itu tadi ngungkit-ngungkit pemberian. Ini kan sudah sedekah. Sedekahnya malah tidak diterima lantaran dia ngungkit-ngungkit terus kebaikannya. Nah, ini manna ini hapuskan kebaikan. Jadi ada dua hal di sini ya. Ada kebaikan yang terhapus dengan kejelekan. Sedekah terhapus dengan manna tadi, mannan. Kemudian sebaliknya ada amal jelek terhapus dengan amal baik, yaitu dosa terhapus dengan taubat. Itu ada. Jadi dua hal seperti ini ada. Terus faedah yang ketiga,
Ayat tadi adalah motivasi untuk menyempurnakan amalan dan menjaganya dari setiap rusaknya agar amalan tidak menjadi sia-sia. Makanya semua yang beramal itu hendaklah memperhatikan niat ikhlas. Karena kalau dia ngungkit-ngungkit berarti tidak ikhlas ketika beri. Maka di sini pada poin 4 dikatakan mengungkit-ngungkit pemberian dan menyakiti hati penerima dapat merusak amalan sedekah, seperti orang yang bersedekah karena riya. Riya itu apa riya? Cari pujian untuk dipertontonkan kepada manusia demi mendapat pujian, menunjukkan bahwa amalan harus ikhlas semata-mata karena Allah. Makanya orang yang ngungkit-ngungkit pemberiannya tadi itu seperti orang yang tidak ikhlas alias riya. Akhirnya riya ini hapuskan amalan tadi. Maka sama seperti amalan-amalan lain terhapus karena riya. Makanya kita dituntut kalau beramal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya lagi, tidak membuat suami marah. Karena tadi ada yang sampai membuat suami itu emosi dengan banyak mengeluh, mengadu, ya, dengan banyak mungkin kebaikan, membuat suami marah. Coba kita lihat hadisnya. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La tu'zi imra'ah zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain. La tu'zihi qatalakillahu fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina." Jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, "Janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami." Ini jadi dalil, ya, tidak membuat suami itu sakit hati. Namun ingat, ini kalau suami pinter dalil ini, dia bawa dalil ini lagi nanti ini bu, ya, dia bawa pulang dalil ini terus kasih ke ibu ini. Nah, dengar nih, saya sudah bilang apa. Dalilnya malah merugikan perempuannya. Justru ini untuk kebaikan ibu-ibu. Namun kalau suaminya akal-akalannya kayak gitu nanti, nah saya sudah beritahu kan, nanti bidadari nanti akan cemburu, nanti dia malah bicara kayak gini, balik aja pada suami, "Iya, kalau kamu masuk surga dapat bidadari," gitu aja. Kan dia pede sekali jawabnya gitu. Lihat ini hadisnya. "Iya, kalau kamu dapat bidadari." Nah sekarang pertanyaannya, bidadari itu nanti siapa yang jadi bidadari di surga itu? Ya perempuan, jelas. Terus ibu nggak jadi bidadari untuk suami? Terus gimana? Atau bidadari yang lain, ibu kalah cantik dengan bidadarinya nanti gitu? Hah? Yang mana yang lebih cantik? Istri di dunia, siapa yang bilang? Jadi kalau mau tahu, minimal laki-laki dapat 2 bidadari. Namun ingat, yang jadi bosnya, bosnya bidadari tadi, istrinya sendiri. Itu, istrinya sendiri tadi. Jadi kalau suami berdoa kayak gini, "Ya Allah, mudah-mudahan saya nggak ketemu istri saya lagi di surga. Cukup di dunia saja." Misalnya dia bilang kayak gitu nih dalam doa ya. Bilang aja, "Kamu nggak akan pernah lepas dari saya," gitu. Ini istrinya tuh nanti jadi pemimpinnya tadi. Pemimpin untuk bidadari yang ada, jadi jangan pede dia. Kadang kan suami itu wah terus dia, saya itu di atas gitu. Balik lagi kayak serang lagi bu kayak tadi bu. Ya, dia bilang dapat bidadari, nanti kan bidadari bisa marah nanti kan. Bilang aja, "Iya, kalau kamu dapat bidadari, ya 1. Kalau kedua dia bilang, "Saya nggak mau lagi denganmu nanti di surga juga." Balas lagi, "Kamu nggak akan lepas dari saya sampai di surga juga." Terus yang berikutnya lagi, ini untuk mengatasi
konsumtif, boros. Apa tadi istri yang mana tadi itu? Mana tadi Bu? Haddaqah. Ya kan? Apa tadi haddaqah? Wanita yang pandangannya tajam pada barang-barang. Ya, akhirnya membuat suaminya terbebani dengan belanjaannya. Solusinya apa Bu? Solusinya itu memiliki sifat qanaah. Sekarang kita lihat 5 manfaat sifat qanaah. Qanaah itu apa sih qanaah? Qanaah itu hati yang selalu merasa cukup. Alias kita hidup sesuai dengan level kita masing-masing. Ingat kalimatnya ya. Hidup sesuai dengan level masing-masing. Saya beri gambaran, coba lihat. Kalau memang levelnya itu gajinya 2 juta rupiah saja, berarti dia hidup setara gaji 2 juta rupiah. Dia tidak pandang yang gajinya 10 juta. Itu namanya qanaah. Terus ketika levelnya naik jadi 10 juta, dia hidup sesuai dengan level 10 juta. Dia tidak pandang yang punya level 20 juta. Qanaah. Ketika levelnya naik lagi 20 juta, tidak pandang yang levelnya 100 juta. Sekarang kira-kira kalau dia pandang yang tinggi terus, apa yang terjadi kira-kira Bu? Untuk kejar itu apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan Bu? Hah? Marah sama suami, kenapa nggak kerja? Ya kalau suami sudah kerja lah, terus nah, tambah utang. Ya, utangnya nambah lagi. Entah pakai kartu kredit kek, entah apanya yang disekolahkan lah di situ jadi jaminan. Riba lagi. Tambah pusing lagi, berlipat-lipat lagi. Kartu kreditnya lagi 10 lagi. Limitnya banyak lagi, utangnya numpuk terus. Padahal levelnya nggak segitu. Paham ini qanaah? Berarti qanaah itu bukan maksudnya hidup miskin, bukan. Hidup sesuai dengan levelnya. Dan kita tidak pandang level orang, pandang level masing-masing. Jangan lihat orang terus, namun lihat keadaan diri sendiri itu bagaimana. Ini ibu kalau punya qanaah ini insya Allah di rumah nggak akan cerewet banget loh ini. Ya. Nggak banyak komen terus sama suami, nggak. Apa adanya saja diterima itu. Sekarang kita lihat manfaatnya. Manfaat pertama, orang yang qanaah itu mendapat dunia seluruhnya. Dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama jizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, dapatkan rasa aman, 1. Diberikan kesehatan badan, 2. Dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, 3. Maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Berapa hal tadi? Dapat berapa? 3. Satu apa? Rasa aman, tentram di rumah, gak ada gangguan, gak ada teror, gak ada yang mau nyerang rumah, aman saja rumahnya. 2. Sehat, semuanya sehat. Sekarang sehat ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, sudah dapat. 3. Punya makanan di rumah. Punya makanan gak Bu? Punya. 3 didapati. Apa tadi dapatnya? Faka'annama jizat lahu dunya. Maka seakan-akan dia telah memiliki dunia seutuhnya. Itu sudah dapat dunia loh Bu. Nikmat 3 ini lepas, ibu susah nanti, coba lihat. Rasa aman gak ada, mau keluar rumah gak bisa. Kerusuhan di mana-mana. Gak tenang, mau ibadah sulit. Terus yang kedua tadi, nggak sehat coba mau aktivitas gimana? Sudah sulit.
Kemudian gak ada makanan lagi, sudah sulit lagi. 3 ini ada, disyukuri baik-baik, dan ini berulang terus setiap hari. Maka seorang mendapatkannya sama seperti mendapatkan dunia seluruhnya. Terus yang kedua, qanaah itu manfaatnya kita akan menjadi orang yang beruntung. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu bima atah. Sungguh beruntung, falah, beruntung, man aslama, siapa yang masuk Islam, wa ruziqa kafafan, diberi rizki yang cukup, wa qana'ahu bima ata, dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah dengan apa yang diberikan padanya. Berarti dia masuk Islam, rezekinya cukup, diberikan sifat qanaah, ini dimiliki, maka jadi orang yang beruntung. Sifat beruntung itu apa, Bu? Sifat beruntung atau al-falah itu punya 2 maksud. Yang pertama, beruntung dengan cita-citanya masuk surga tercapai. Yang kedua, beruntung dengan dia selamat dari mara bahaya besar, yaitu neraka. Jadi berarti beruntung ini kembali pada masuk surga, selamat dari neraka. Maka panggilan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, al-falah itu maksudnya seperti itu. Selamat dari neraka, masuk surga. Kemudian yang ketiga, qanaah kalau dimiliki akan membuat kita itu mudah bersyukur. Qanaah kalau dimiliki akan membuat kita mudah bersyukur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah atau pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atas kalian dalam masalah dunia. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah pada kalian. Berarti manfaat lagi yang berikutnya, yang ketiga adalah orang yang qanaah makin mudah bersyukur. Apapun diberikan suami dia syukuri. Dan bersyukur itu mulai dari yang sedikit dulu, bukan dari yang banyak. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, kata Nabi SAW, maka dia akan sulit mensyukuri yang banyak. Terus yang keempat, qanaah itu kalau dimiliki menjauhkan kita dari hasad. Hasad itu apa? Iri, cemburu pada nikmat orang lain. Tidak suka pada nikmat orang, namanya hasad. Maka di sini dikatakan kalau qanaah dimiliki, sifat hasad akan hilang dan semakin memudahkan masuk surga. Karena ada kisah seorang sahabat ini, Abdullah bin Amr bin Al-As, pernah menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat ada seseorang yang dia sebut lagi sampai 3 kali. Nabi katakan, kalau kamu mau tahu penduduk surga, lihat pada laki-laki ini. Laki-laki itu keluar. Nabi ulang lagi keesokan harinya, kalau kamu mau tahu siapakah penduduk surga, lihat pada laki-laki ini. Laki-laki yang sama keluar lagi. Diulang lagi yang ketiga kalinya, kalau kalian mau tahu siapa penduduk surga, lihat pada orang ini. Laki-laki yang sama lagi keluar. Nabi sebut sampai 3 kali. Nah lihat, ketika nyebut sampai 3 kali ini, Abdullah ini penasaran. Abdullah bin Amr bin Al-As itu penasaran. Ini emangnya laki-laki ini punya amalan apa? Kok sampai Nabi SAW sebut 3 kali, dia terus yang dikatakan masuk surga? Maka kemudian Abdullah pokoknya cari alasan, dia nginap di rumah laki-laki ini.
Kemudian dia cari tahu amalan ibadahnya itu apa. Ya, amalan istimewanya itu apa. Ternyata ketika itu dia tidak temukan amalan apapun. Sudah 3 hari bermalam. Akhirnya dia putuskan, Abdullah putuskan, sudah saya mau pulang saja. Mohon maaf, saya sebenarnya di sini ingin cari tahu kamu punya amalan apa, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kamu terus yang 3 kali disebut sebagai calon penghuni surga. Maka ketika itu laki-laki ini jawab, saya tidak punya amalan yang istimewa. Amalan yang kamu lihat itulah amalan saya. Kemudian sudahlah, kalau gitu saya pulang saja, kata Abdullah. Ketika mau hendak pulang, baru laki-laki ini beritahu, namun ingat, saya ada beritahu pada kamu, ada satu hal yang saya selalu jaga, 2 hal yang saya selalu jaga. 2 ini pokoknya saya berusaha untuk lepas dari 2 sifat ini. Yang pertama, saya berusaha tidak hasad pada orang lain. Yang kedua, saya berusaha tidak dendam. Apa sifatnya, Bu? Yang pertama apa? Tidak hasad. Yang kedua, tidak dendam. Berat nggak dua-duanya ini? Berat nggak? Berat. Kalau dendam, saya coba lihat, kalau sudah dengan yang orang yang sakiti kita, nggak mungkin itu mau dimaafkan gitu. Rata-rata manusia seperti itu sifat kita. Kalau ini hasad juga sama, orang lain punya nikmat, kita seperti nggak setuju. Ya, ini kalau kaitannya dengan dunia ya, ini kaitannya dengan dunia, tidak setuju. Maka kalau 2 sifat ini dimiliki, maka seperti orang tadi akan mudah masuk surga. Maka ketika itu Abdullah jawab, memang benar, 2 sifat ini kami para sahabat pun itu belum tentu bisa lepas dari 2 sifat tadi. Nah, itulah keistimewaan orang tadi. Hasad itu apa? Lihat kata Ibnu Taimiyah. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang menjadi sasaran hasad. Adapun menurut kebanyakan ulama, hasad adalah menginginkan suatu nikmat orang lain itu hilang. Ingin nikmat orang lain itu hilang, itu namanya hasad. Nah, kalau ibu sudah punya sifat qanaah, bapak ibu sudah punya sifat qanaah, maka yang terjadi hasad gak mungkin ada lagi. Gak mungkin benci pada orang, gak mungkin, karena dia sudah merasa cukup dengan keadaan dia sendiri. Orang lain mau dapat apapun, pokoknya dia syukuri dengan keadaannya. Justru karena hasad, kita malah pingin saingan lagi, pingin tambah dunia lagi, pingin tambah dunia lagi, pingin tambah lagi, sampai bisa nyaingi orang lain. Betul nggak, Bu? Seperti itu jadinya. Terus yang kelima, manfaatnya adalah qanaah itu mengatasi problema hidup seperti berutang. Berarti untuk mengatasi masalah utang harus dididik dulu memiliki sifat qanaah. Karena kalau seorang memiliki sifat qanaah, ia akan menjadikan kebutuhan hidupnya sesuai standar kemampuan. Tak perlu lagi baginya menambah utangan. Karena kita mandang orang lain terus, tadi levelnya kita belum, maka yang kita inginkan adalah tambah utang, tambah utang, tambah utang di situ. Kejar orang lain dengan cara seperti itu. Akhirnya kita susah sendiri karena mikir utang. Mikir utang susah nggak, Bu? Susah nggak? Berat nggak? Berat. Makanya Nabi SAW ketika tahiyat akhir sebelum salam, beliau biasanya membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari dosa dan banyak berutang. Sudah dihafal belum doa tadi? Belum? Oh, pantasan masalah hidupnya nggak rampung-rampung ini. Coba catat dulu, catat. Yang sudah hafal ya diingat aja. Yang belum hafal dicatat. Judulnya doa agar tidak terlilit utang. Doa agar tidak terlilit utang. Tulis Allahumma inni a'udzubika
minal ma'sami. Minal ma'sami, sa, ts, sa. Minal ma'sami wal maghram. Wal maghram, g, maghram. Minal ma'sami wal maghram. Saya ulang, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ayo diulang barengan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Tulis artinya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari dosa dan terlilit utang. Dari dosa dan terlilit utang. Maghram itu sama dengan gharim, orangnya sudah mau bangkrut gara-gara utang. Dah. Sekarang lihat, ada doa lagi diamalkan di buletin. Lihat, amalkan doa berikut agar diberikan sifat qanaah tadi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasa beliau membaca doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, diulang, ayo berbarengan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Lagi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Lihat di sini artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat afaf. Afaf itu artinya terjaga dari yang haram dan menahan diri darinya. Dan sifat ghina, ghina itu artinya kaya hati, merasa cukup dari apa yang ada pada manusia dan apa yang ada di tangan mereka. Berarti afaf itu artinya dijauhkan dari yang haram. Ghina itu artinya terus diberikan kecukupan alias qanaah. Jadi itu diamalkan ya. Biasa dibaca oleh Nabi SAW, yaitu apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Mudah-mudahan dengan amalkan itu Allah beri kecukupan, masalah hidupnya cepat selesai. Terakhir, tadi diantara sifatnya tadi adalah senang berdandan. Kita lihat istri soleha itu dandan untuk suami. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, kunna nisa'una yakhtadabna bil lail. Istri-istri kami punya kebiasaan memakai pewarna kuku di malam hari. Fa idza asbana fatahnahu fatawadda'na wa shallaina tsumma yakhtadabna ba'da shalah. Jika tiba waktu subuh, pewarna tersebut dihilangkan, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat. Setelah sholat subuh, mereka memakai pewarna itu lagi. Fa idza kana inda dhuhri fatahnahu. Jika datang sholat zuhur, mereka hapus lagi pewarna tersebut. Fatawadda'na wassalaina, lantas berwudu, kemudian mereka sholat. Fa ahsanna khidaban, dan mereka mewarnai dengan sangat-sangat bagusnya. Wala yamna'u minas sholat, dan itu tidak membuat mereka sulit untuk sholat. Bahasa bebasnya, datang subuh dan dandannya dihapus. Habis sholat subuh, dandan lagi.
Datang sholat zuhur, hapus lagi. Kemudian wudu, kemudian sholat. Habis sholat zuhur, dandan lagi. Wah, suaminya tuh nggak keluar rumah ini, nggak kerja ini. Ya? Masak pakai dandanan aja. Tinggal habis masak perbaiki lagi. Itu sifat wanita di masa silam, ya, spesial untuk suaminya. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi istri-istri yang taat pada suami. Allahumma amin. Demikian selesai. Berarti sifat-sifat tadi yang jelek-jelek dihindari. Annana, mannana, hannana, haddaqah, barrakah, syaddaqah. Syaddaqah, istri jarang bicara dengan suami, tapi justru banyak bicara dengan orang lain di telepon. Apakah masuk syaddaqah? Dosa. Kalau ini pada laki-laki dosa. Kalau nanti pada suaminya, wah ini beda lagi. Intinya pada suami tetap bangun komunikasi. Ya, masalahnya di sini ada yang dengan suaminya sendiri itu kurang, malah dengan laki-laki lain ya sering WA-an, chattingan dan lain sebagainya. Ini musibah. Perlukah istri meminta izin suami jika uang yang dimiliki hanya berasal dari nafkah suami? Bisa tanpa izin kalau suami sudah bebaskan. Ini pokoknya nafkah untukmu, pakai sesukamu. Namun kalau suami ya katakan kalau mau sedekah minta izin, berarti harus izin. Karena ada yang cuma diberi kebebasan saja, pokoknya pakai terserah. Kalau kurang nanti minta lagi. Bagaimana cara meluluhkan hati orang tua untuk mau ikut datang ke majelis ilmu? Sedangkan saya sudah sering mengajak beliau, tapi ada aja alasannya. Tetap ajak terus sampai mau dan diajak dengan cara memiliki akhlak yang mulia terlebih dahulu. Pak Ustadz, sepertinya mungkin suami saya sedang puber kedua. Karena sekarang ini suami saya minta main terus tiap ketemu dan pengennya tiap hari atau tiap malam. Aduh, apa lagi? Kita kan capek dan ngantuk. Ini harus disensor, ini tadi lupa baca ini. Oh gini, ini ada lanjutannya Bu, ini penting. Sampai suami saya bilang, kamu pilih melayani saya atau saya cari wanita lain saja, bagaimana? Padahal kami berumah tangga sudah hampir 20 tahun. Dia bilang saya nggak mau. Dia bilang saya nggak mau bertepuk sebelah tangan. Ya berarti sabar-sabar hadapi suami. Oh gimana lagi? Angel ya suaminya ini. Ada sulit cari solusi untuk ini. Apalagi kalau ibu suruh dandan terus ya, disuruh dandan terus ya. Ya dandan aja lah pokoknya Bu ya. Nerima apa adanya dulu lah sekarang daripada suami macam-macam. Saya sudah menikah 5 tahun, belum dikaruniai anak. Namun saya mengurus ketiga anak dari suami saya. Orang-orang selalu nyinyir kepada saya karena saya belum hamil dan selalu dibandingkan dengan mantan istri suami dan orang lain yang sudah dikaruniai anak. Bagaimana Ustadz untuk menyikapi perkataan dan sindiran dari orang-orang? Hadapi nyinyiran itu banyak-banyak sabar. Ya. Ibu itu nahan seperti ini 5 tahun Bu. Ibu tahan seperti ini terus 5 tahun itu pahala terus lo ngalir. Ya. Ada mungkin yang lebih jelek daripada ini. Ada yang pengen dapat jalan cepat, ya malah perutnya isi duluan sebelum hamil. Kita kalau tanggapan masyarakat kita nganggap itu biasa-biasa saja. Mungkin ibu lebih dinyinyir daripada orang ini. Ibu ketika dinyinyir dalam hal yang ibu itu bukan karena ibu di sini, karena ini nanti takdir Allah yang tentukan. Maka kalau sabar untuk menghadapi ini sama seperti sabar ketika hadapi suatu ujian atau musibah. Nahan terus.
Ibu nahan terus tiap hari dapat pahala terus. Dan orang lain tidak tahu keadaan wanita ini tiap hari dapat pahala. Ya, karena dia mesti tahan komentar sana sini. Perlu nunggu lagi, kesabarannya itu panjang sekali. Dan ada yang Allah berikan ujian seperti ini. Maka bersabarlah, mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar dan segera dikaruniai keturunan. Ana belajar qanaah. Tapi apakah boleh anak menabung untuk bekal masa depan, termasuk masa depan anak dan masa tua? Boleh. Menabung dalam hal ini masih boleh. Qanaah tadi itu dalam hal sikap saja. Gimana kita sikapi hidup? Apakah kita berlebih-lebihan gitu yang tidak sesuai dengan level kita? Itu yang dimaksud tadi dengan qanaah. Kalau ngaji datang ke majelis ilmu tanpa izin suami, bolehkah? Baiknya minta izin suami, kecuali suami bilang bebas gitu. Kalau memang suami paksa keras, tidak boleh sama sekali. Saat ini taat dulu. Ibu bisa ngaji lewat, sekarang sudah ada medsos dan yang lain, bisa seperti itu. Namun sebisa mungkin saran saya, bujuk suami baik-baik, dengan ibu bertingkah laku yang baik ketika berada di rumah. Mudah-mudahan suami dapat hidayah, juga bisa ikut ngaji seperti ibu hadir dalam majelis ilmu. Saya memiliki kebiasaan apabila suami saya membuat saya kesel, lebih baik saya memilih diam. Karena saya khawatir apabila saya mengutarakan kekesalan saya, nanti malah menyakiti hati suami saya. Walaupun tidak sampai 3 hari, saya mendiamkan suami saya. Apakah sikap saya salah dengan menghindari argumen seperti itu, Ustaz? Apa satu lagi, Ustaz? Bolehkah seorang istri berdandan pada saat bersama suami? Bentar, yang pertama dulu. Kalau istri di sini dibuat kesal oleh suami, maka yang pertama kita itu sabar. Itu keadaannya macam-macam. Lagi sedih sabar, sedang lagi menghadapi kekhawatiran sabar, dapat komentar yang nggak enak juga sabar. Ketika suami juga buat kesal juga sabar. Sabar itu kondisinya itu macam-macam sekali. Dan ingat Bu, sabar itu kondisinya adalah kita nahan diri, tidak komentar macam-macam, walaupun dalam keadaan batin kita itu sakit. Sabar itu masih merasakan sakit dalam hati, namun dia tahan, tidak mengeluarkan tadi apa isi hatinya. Yaitu tidak komentar macam-macam, tidak protes pada takdir, tidak mukul-mukul badan, tidak merusak anggota badan. Pokoknya dia tahan itu. Ketika dia tahan, walaupun masih sakit di situ, itu namanya sabar. Dan sabar hukumnya wajib. Lebih tinggi daripada sabar itu namanya ridho. Lebih tinggi daripada sabar namanya apa? Ridho. Ridho ini, kalau sabar tadi masih merasakan sakit, kalau ridho itu rasa yakinnya lebih besar sehingga mengalahkan rasa sakitnya tadi. Sehingga rasa sakit kok tidak dirasakan sama sekali. Nah, itu namanya ridho. Suami tidak pernah berkomunikasi dalam rumah dengan istri. Suami juga tidak pernah menafkahi, tapi tidak ada kata cerai atau apapun. Itu hukumnya bagaimana? Istri pun sudah tidak mau berdamai karena sakit hati terhadap suami saat dulu. Kalau istri bisa bersabar hadapi suami, ya dia tinggal memilih mau lanjut atau tidak. Namun kalau ini masih jadi suami, istri pokoknya perlakukan apapun walaupun dibalas dengan yang nggak baik. Yang jelek itu tidak dibalas dengan yang jelek. Yang jelek itu dibalas dengan yang baik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Yang namanya yang jelek itu tidak dibalas dengan yang jelek pula. Yang jelek itu beda dengan yang baik. Maka balaslah tingkah laku jelek itu dengan kebaikan. Masalah akan selesai. Namun kalau ibu nggak kuat lagi, bisa nuntut gugat cerai. Nanti ada jalan dalam ajaran Islam tersendiri. Namun kalau mau bersabar, pahalanya lebih besar. Apa maksud dari neraka bernafas sangat panas dan sangat dingin? Bahwa neraka akan menyiksa dengan panas
dan juga dengan dinginnya. Jadi neraka bisa menyiksa dengan panasnya, dengan dinginnya, berapapun lamanya di neraka. Itu ada dirasakan seperti itu. Jadi bukan hanya neraka itu dirasakan panas saja, namun dinginnya pula. Jika ada seorang meminta uang ke kita, terus meminta lagi ke orang lain dengan jumlah yang sama, apa hukumnya jika kita bilang ke orang tersebut bahwa udah diberi sesuai dengan yang dia butuhkan? Apakah hilang pahala kita? Padahal niat kita memberitahukan bahwa sudah diberi sesuai dengan dibutuhkan. Bisa jadi kita ingatkan orang lain, jangan-jangan itu cuma minta-minta saja, malas kerja. Maka bisa jadi kita ingatkan seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau istri memberi zakat kepada suami, tapi uangnya dibelikan pakaian suami, bolehkah? Berarti kasusnya Ibnu Mas'ud tadi sama istrinya Zainab ya. Zakat boleh saja dibentuk dalam barang. Ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz masih membolehkan zakat itu dibentuk jadi sesuatu. Misalnya zakat tadi dibentuk jadi barang. Kita jadikan sembako, kita jadikan pakaian, boleh. Kalau ini dibolehkan berarti apa yang ditanyakan tadi itu boleh. Apakah dosa bila seorang istri berkomunikasi dengan mantan tapi silaturahmi dalam ajaran Islam? Sedangkan suami saya nggak pernah sholat. Jadi bagaimana saya menyikapi semua ini? Boleh atau tidak, Bu? Hah? Dengan mantan? Kan tadi sudah kita bahas kan, ya kan? Tadi sifat apa tadi itu? Hanana. Dia rindu terus pada laki-laki lain, bukan pada suaminya. Sifat jelek di sini. Apakah rumah tangga yang terlilit utang itu tandanya jodohnya kurang bagus? Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya bila banyak berutang? Solusinya belum tentu dengan cerai. Cerai itu enggak selamanya merampungkan masalah. Kalau bisa diingatkan ya diingatkan. Namun kalau di sini tanda jodohnya kurang bagus, ya itu sudah jadi ketetapan jodoh. Tinggal masing-masing perbaiki diri. Ya siapa tahu ada yang salah dalam didikan. Mungkin selama ini ada yang kurang mendalami agama sehingga hal-hal tadi kok malah terjerumus, misalnya dalam berutang, terlilit riba misalnya. Kan ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya ini yang diperbaiki. Enggak selamanya itu diselesaikan dengan cerai. Enggak seperti itu penyelesaiannya. Bolehkah istri minta cerai bila suami sudah tidak bisa memberi nafkah batin sudah beberapa tahun dan sudah berobat? Kalau mau bersabar pahalanya surga. Itu jawaban singkat saya. Apakah boleh kita orang tua menceritakan kebaikan kita kepada anak-anak untuk memberikan pelajaran atau motivasi mereka? Boleh. Tujuannya motivasi boleh. Kalau tujuannya jadi tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Setiap amal tergantung pada niatnya. Jadi kalau niatannya seperti itu dibolehkan. Kalau istri menceritakan amalannya kepada suami, apakah boleh niatnya untuk memotivasi suami? Boleh kalau niatnya untuk sekadar memotivasi. Bagaimana kalau suami yang suka marah-marah dan berkata kasar? Apa istri harus tetap taat kepada suami? Kalau itu suami ibu, tetap taat pada suami meskipun sering marah-marah. Tunjukkan akhlak yang mulia. Yang marah tadi dibalas dengan senyum, dibalas dengan memaafkan, seterusnya. Seperti tadi kaidah yang saya sebutkan. Kapan waktu mengamalkan doa tidak terlilit utang tadi dan agar qanaah? Amalkannya bebas. Namun tadi Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram dibaca di akhir tahiyat sebelum salam. Dibaca di akhir tahiyat sebelum salam. Jadi sebelum salam baca Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Setelah sholat juga boleh. Namun tadi kalau prakteknya dari hadis itu di akhir tahiyat sebelum salam. Hal apa saja yang bisa membuat suami marah sebagai pegangan kita seorang istri agar suami tidak marah? Apa ya sebab macam-macam kan, Bu?
Bukan hanya satu macam ya. Pokoknya cari yang suami ridhoi, terus kita sudah lakukan semampu kita, semampu ibu, maka cukup seperti itu. 3 lagi ya. Ini masalah ibu-ibu ini curhat semuanya di sini. Curcol ya. Betul? Panjang-panjang curhat semuanya ini. Temanya salah hari ini. Bagaimana jika suami ketika diajak mendekat pada Allah tapi dia secara jelas menolak untuk mendekat pada Allah? Terus diajak, Bu, tunjukkan akhlak yang baik, jadi istri yang baik di rumah. Mudah-mudahan suami jadi baik juga ketika ibu menjadi lebih baik terlebih dahulu. Ingat, Bu, banyak suami yang dapat hidayah itu dari istrinya dulu. Istrinya yang ngaji, suami dapat hidayah. Maka ibu berusaha jadi baik, terus mudah-mudahan suami juga ikut jejak ibu nantinya jadi baik. Bagaimana hukumnya jika suami menginginkan jika istri pada acara rutin di kantor suami untuk sedikit berdandan, jangan terlalu polos tanpa makeup begitu. Apabila kalau sedang jalan bersama suami diharapkan untuk begitu pula. Taat pada suami dalam hal ketaatan saja. Jadi baiknya di rumah seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana solusinya jika suami yang suka berjudi, sudah habis-habisan harta, akan tapi belum sadar juga, sudah 20 tahun Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Solusinya apa, Bu? Saya sudah ulang-ulang tadi. Kalau memang masih betah pada suami, ya sabar, terus dakwahi terus, ya dinasihati terus. Kalau ibu masih kuat dengan suami, dan ketika ibu seperti ini, pahala bagi ibu. Nah, jika ibu sudah tidak sabar lagi, ingin lepas saja gitu, ya sudah, ibu tinggal gugat cerai. Dan ini masih dibolehkan karena punya alasan yang kuat, karena suami nggak mau berubah. Benarkah uang belanja dengan nafkah istri itu berbeda? Saran saya berbeda. Nanti ibu pulang bilang pada suami, ini kalau bisa berbeda, nggak sama. Iya, karena beda, Bu. Nafkah untuk ibu sendiri, untuk keperluan ibu, belanja baju macam-macam, itu nafkah. Sedangkan kalau untuk kebutuhan rumah, yaitu untuk suami juga, untuk anak-anak juga, ada juga, berarti itu nafkah untuk anak. Gitu. Jadi minta tambah pada suami. Double ya, istilahnya double lah ya. Nanti saya malah bilang suami jadi stres di rumah nih gara-gara minta tambahan. Bagaimana cara qanaat terlebih apabila punya banyak ambisi yang ingin diwujudkan, cenderung selalu ingin yang lebih. Tadi makanya sekarang levelnya gimana? Sesuaikan dengan level itu dulu. Levelnya naik, nanti sesuaikan dengan level baru lagi. Levelnya naik lagi, sesuaikan dengan level yang baru. Jangan levelnya di bawah paksakan untuk kelas tinggi, nanti akan hidup ibu juga susah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kebaikan bagi kita semua, bagi bapak dan ibu-ibu, dijauhkan dari sifat-sifat jelek dan dianugerahkan akhlak-akhlak yang mulia. Begitu juga diberikan sifat qanaah, diberikan juga sifat merasa cukup, dan Allah tambahkan terus kita ilmu, tambahkan kita amal soleh, dan kita istiqomah dan diberikan husnul khotimah. Demikian kita cukupkan, kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.